lain punya 1 kapten. Indonesia punya 6, pengamat ASEAN sampai bingung. Pernah kepikiran nggak? Gimana kalau sebuah tim sepak bola bukan cuma punya 1 kapten, tapi 6-7 sosok pemimpin dalam satu ruang ganti? Kedengarannya berlebihan? Tapi justru itulah yang sekarang mulai dibicarakan banyak pengamat sepak bola ASEAN saat melihat timnas Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, media Malaysia sampai menyebut Indonesia sebagai proyek sepak bola paling menarik di Asia Tenggara. Sementara media Vietnam mulai berani menjagokan Garuda sebagai salah satu kandidat terkuat juara FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Selama ini semua orang tahu siapa kapten utama timnas Indonesia. Namun ketika sang kapten harus absen karena cedera, ternyata tidak ada kepanikan sama sekali. Ban kapten langsung berpindah ke Rizky Ridho. Lalu saat Ridho ditarik keluar, ban kapten kembali berpindah ke Kevin Dix. Tidak ada kebingungan, tidak ada pemain yang kehilangan arah. Seolah-olah siapapun yang memakai ban kapten, tim tetap berjalan dengan ritme yang sama. Dan justru disinilah banyak orang mulai sadar. Indonesia ternyata tidak bergantung pada satu pemimpin. Fakta yang lebih menarik justru terlihat dari video behind the scenes FIFA Matchday. Di ruang ganti, bukan hanya pelatih yang berbicara. Emil Audero berdiri memberi arahan kepada seluruh pemain. Ia mengingatkan pentingnya menjaga jarak antar lini, bermain sederhana, disiplin, dan tetap kompak sebagai satu tim. Tak lama kemudian Joey Pelupesi mengambil giliran. Ia meminta seluruh pemain percaya pada sistem permainan yang sudah dilatih dan tetap berkomunikasi sepanjang pertandingan. Beberapa menit sebelum kick-off, Kevin Dix maju ke tengah lingkaran pemain. Dengan semangat penuh, ia membakar motivasi rekan-rekannya. Mengajak semua pemain menikmati pertandingan, memberikan segalanya untuk negara, dan bertarung tanpa rasa takut. Belum selesai sampai di situ. Martin Paes juga ikut berbicara. Ia mengingatkan pentingnya energi, komunikasi, fokus, dan konsentrasi sejak menit pertama. Artinya, dalam satu ruang ganti ada banyak pemain yang berani mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin. Dan itulah yang mulai membuat banyak orang terkejut. Akun sepak bola yang membahas pemain Indonesia di luar negeri bahkan menyebut skuad Garuda saat ini dipenuhi pemain dengan kapten material. Bukan cuma satu nama, Ada J. Idzes, Kevin Dix, Emil Audero, Joey Pelupesi, Martin Paes, Rizky Ridho. Bahkan banyak netizen menambahkan Tom Haye sebagai sosok yang juga memiliki aura kepemimpinan kuat. Bayangkan, saat satu pemain tidak berada di lapangan, masih ada 5 atau 6 pemain lain yang siap mengambil alih tanggung jawab. Mental seperti inilah yang sering kali tidak muncul di statistik. Tetapi justru sangat menentukan ketika pertandingan memasuki momen-momen paling sulit. Hal ini membuat banyak pengamat ASEAN mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Dalam sebuah wawancara, pihak dari Malaysia mengaku terkesan melihat kualitas pemain Indonesia. Mereka menyoroti banyak pemain Garuda yang kini bermain di kompetisi Eropa. Mulai dari Serie A Italia, Eredivisie Belanda, Championship Inggris, hingga liga-liga Eropa lainnya. Mereka bahkan menyebut kualitas skuad Indonesia saat ini benar-benar berada di level yang sangat baik. Tak heran jika Indonesia mulai disebut sebagai proyek sepak bola paling menarik di kawasan Asia Tenggara. Bukan cuma Malaysia, media Vietnam juga mulai memberikan perhatian serius. Setelah performa Indonesia yang terus meningkat, mereka mulai menempatkan Garuda sebagai salah satu kandidat kuat di FIFA ASEAN Cup 2026. Bahkan ada yang menjuluki Indonesia sebagai Belanda versi Asia Tenggara karena banyaknya pemain yang berkarir di Eropa. Julukan yang mungkin terdengar berlebihan, tetapi cukup menunjukkan bagaimana pandangan negara lain terhadap perkembangan timnas Indonesia saat ini. Yang membuat optimisme semakin besar adalah format turnamennya. Karena FIFA ASEAN Cup masuk dalam kalender FIFA Matchday. Artinya, klub-klub wajib melepas pemain mereka untuk membela tim nasional. Dengan kata lain, Indonesia berpeluang tampil dengan skuad terbaik. Nama-nama seperti Jai Idzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Emil Audero, Martin Paes, Joey Pelupesi, Tom Haye, hingga Ula Romeni berpotensi berkumpul dalam satu turnamen. Belum lagi jika bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri. Keuntungan itu jelas bisa menjadi modal yang sangat besar.
Kini muncul satu pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan. Apakah kekuatan terbesar timnas Indonesia sebenarnya bukan hanya pemain-pemain Eropa, melainkan banyaknya sosok pemimpin di dalam satu tim? Karena saat tim lain hanya punya satu kapten, Indonesia justru terlihat memiliki banyak kapten kecil yang siap memimpin kapan saja. Dan mungkin inilah alasan mengapa semakin banyak pengamat ASEAN merasa timnas Indonesia sedang memiliki sesuatu yang berbeda. Bahkan ada yang menyebutnya seperti memiliki cheat code. Apakah semua itu cukup untuk membawa Garuda mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup? Atau justru tekanan besar akan menjadi tantangan berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman pecinta sepak bola Indonesia. Tapi tunggu dulu, kalau dipikir-pikir, mungkin yang sedang dibangun timnas Indonesia sekarang bukan sekadar kumpulan pemain hebat. Yang sedang dibangun adalah budaya kemenangan. Karena tim besar tidak lahir hanya dari pemain bintang. Tim besar lahir ketika setiap pemain berani memimpin. Ketika satu jatuh, yang lain langsung berdiri. Tanpa disuruh, tanpa ragu, tanpa kehilangan arah. Itulah yang mulai terlihat di skuad Garuda hari ini. Bayangkan suasana ruang ganti sebelum pertandingan. Tidak ada wajah yang gugup. Tidak ada yang saling menyalahkan. Yang terdengar justru suara-suara pemimpin. Satu berbicara tentang disiplin. Yang lain mengingatkan soal komunikasi. Lalu ada yang membakar semangat. Ada yang memastikan semua tetap percaya pada taktik. Seolah seluruh ruang ganti dipenuhi pemain yang sama-sama siap berkata, "Ikuti aku." Dan mungkin, inilah senjata yang selama ini tidak dimiliki banyak negara ASEAN. Karena kualitas memang bisa dibeli. Pemain hebat bisa dicari. Naturalisasi bisa dilakukan. Tetapi mental pemimpin tidak bisa dibentuk dalam semalam. Ia lahir dari pengalaman, dari tekanan, dari ribuan pertandingan, dari kegagalan yang pernah dialami, lalu ditempa menjadi keberanian. Dan sekarang, semua karakter itu berkumpul dalam satu lambang Garuda di dada. Bayangkan ketika stadion bergemuruh. Puluhan ribu supporter menyanyikan Indonesia Raya. Lampu stadion menyala. Seluruh mata Asia Tenggara tertuju ke Jakarta. Lalu para pemain berjalan keluar lorong stadion. Di depan ada Jai Idzes. Di belakang Shaq Kevin Dix, Tom Hay, Emil Otero, Martin Paes, Joey Peliapasi, Rizky Ridho. Bukan sekadar 11 pemain, tetapi 11 orang yang siap memimpin jika keadaan menjadi sulit. Karena pertandingan besar tidak selalu dimenangkan oleh tim dengan teknik terbaik, tetapi oleh tim yang tetap tenang ketika semua mulai panik, yang tetap percaya ketika tertinggal, yang tetap berani ketika tekanan datang dari segala arah. Dan Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda itu. Mungkin inilah alasan mengapa lawan-lawan mulai berhenti memandang Garuda sebagai pelengkap turnamen. Mereka mulai menghormati, mulai berhitung, bahkan mulai waspada, karena mereka tahu Indonesia yang sekarang bukan Indonesia beberapa tahun lalu. Garuda telah berubah dari tim yang dulu sering diragukan menjadi tim yang mulai diperhitungkan, dari sekadar peserta menjadi penantang, dan dari mimpi yang dulu terdengar mustahil kini perlahan berubah menjadi target yang terasa nyata. Tapi sejarah tidak ditulis oleh komentar media, tidak ditentukan oleh pujian pengamat. Sejarah hanya ditulis oleh kemenangan di atas lapangan. Jadi semua pujian ini, semua prediksi ini, Samuel Jolukin cheat code, akan kehilangan arti jika Garuda gagal membuktikannya saat peluit pertama dibunyikan. Kini semuanya bermuara pada satu panggung, satu turnamen, satu kesempatan, satu momen yang mungkin akan dikenang sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Apakah inilah generasi emas yang akhirnya mengangkat trofi dan mengubah wajah sepak bola Indonesia selamanya? Atau justru tekanan besar akan menjadi ujian terberat mereka? Jawabannya akan ditulis di atas rumput hijau. Dan ketika hari itu tiba, seluruh rakyat Indonesia hanya punya satu harapan. Garuda, terbanglah setinggi mungkin. Buktikan kepada Asia Tenggara, bahkan Asia, bahwa waktumu telah tiba. Namun ada satu hal yang jauh lebih menarik.
Semua ini baru permulaan. Karena kalau kita melihat usia sebagian besar pemain inti timnas Indonesia saat ini, banyak dari mereka masih berada dalam fase terbaik karirnya. Artinya, apa yang kita lihat hari ini belum tentu menjadi versi terbaik Garuda. Justru bisa jadi, versi yang sekarang hanyalah trailer. Film utamanya belum dimulai. Bayangkan beberapa tahun ke depan, chemistry antar pemain semakin matang, komunikasi semakin otomatis, pemahaman taktik semakin kuat, kepercayaan satu sama lain semakin dalam. Dan yang paling berbahaya, mental juara mulai tumbuh dari pertandingan demi pertandingan. Tim-tim ASEAN mungkin bisa mempelajari strategi Indonesia. Mereka bisa menonton semua rekaman pertandingan. Mereka bisa menganalisis pola permainan. Tetapi ada satu hal yang sangat sulit dipelajari, karakter. Karena karakter hanya muncul ketika pertandingan memasuki menit-menit terakhir. Saat kaki mulai berat, saat napas mulai habis, saat skor masih imbang, saat puluhan ribu penonton menahan napas. Disitulah seorang pemimpin muncul. Bukan karena memakai ban kapten, tetapi karena berani mengambil tanggung jawab. Dan Indonesia kini memiliki banyak pemain seperti itu. Mungkin inilah yang mulai membuat negara-negara lain tidak lagi melihat Garuda sebagai kuda hitam. Mereka mulai melihat Indonesia sebagai ancaman nyata. Tim yang jika diberi sedikit ruang, bisa menghukum siapa saja. Tim yang jika sudah menemukan momentum, sulit dihentikan. Namun di balik semua optimisme itu, masih ada satu tantangan terbesar, konsistensi. Karena menjadi tim kuat memang sulit, tetapi mempertahankan status sebagai tim kuat jauh lebih sulit. Setiap kemenangan akan membuat lawan datang dengan persiapan lebih matang. Setiap pujian akan berubah menjadi tekanan. Setiap sorotan akan membawa ekspektasi yang lebih besar. Dan disitulah karakter sebuah generasi benar-benar diuji. Apakah mereka mampu membuktikan bahwa semua pujian ini memang pantas? Ataukah semuanya hanya akan menjadi euforia sesaat? Satu hal yang pasti, Asia Tenggara kini sedang memperhatikan Indonesia. Dan mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bukan Indonesia yang mengejar negara-negara lain, melainkan negara-negara lain yang mulai mencari cara untuk menghentikan Garuda. Jika itu benar terjadi, maka satu era baru mungkin benar-benar telah dimulai. Era ketika setiap lawan masuk lapangan bukan lagi dengan rasa percaya diri, melainkan dengan satu pertanyaan, bagaimana cara mengalahkan Indonesia? Dan jika hari itu benar-benar datang, mungkin inilah momen ketika Garuda akhirnya tidak lagi sekadar bermimpi menjadi Raja Asia Tenggara, melainkan mulai mengetuk pintu Asia. Dan kalau dipikir lebih dalam lagi, trofi memang penting, ranking FIFA juga penting. Tetapi ada sesuatu yang nilainya jauh lebih besar dari semua itu, rasa percaya. Dulu, setiap kali Indonesia menghadapi tim yang di atas kertas lebih kuat, banyak orang langsung berkata, yang penting jangan kalah banyak. Sekarang, kalimat itu perlahan menghilang. Yang muncul justru pertanyaan baru. Kalau main maksimal, kenapa tidak bisa menang? Perubahan cara berpikir seperti inilah yang menjadi tanda bahwa sebuah tim sedang bertumbuh. Bukan karena merasa paling hebat, tetapi karena mulai percaya bahwa mereka mampu bersaing dengan siapapun. Dan kepercayaan diri itu tidak lahir dari omongan di media sosial. Kepercayaan diri dibangun dari latihan, dari disiplin, dari kerja keras, dari pengorbanan yang tidak pernah terlihat kamera. Ribuan jam latihan, perjalanan panjang lintas negara, saudara, tekanan, semuanya membentuk karakter skuad Garuda hari ini. Namun sepak bola selalu punya satu aturan yang tidak pernah berubah. Hari ini kamu dipuji, besok kamu bisa dihujat. Hari ini kamu disebut favorit, besok kamu bisa tersingkir. Karena itu, yang paling dibutuhkan Indonesia sekarang bukan rasa puas, melainkan rasa lapar. Lapar untuk terus berkembang, lapar untuk terus menang, lapar untuk membuktikan bahwa semua pujian ini memang layak didapatkan. Sebab pada akhirnya, tidak ada yang akan mengingat berapa banyak artikel yang memuji Indonesia. Tidak ada yang akan mengingat berapa banyak pengamat yang menjagokan Garuda. Yang akan dikenang sejarah hanyalah satu hal. Siapa yang berdiri paling akhir sambil mengangkat trofi.
maka ketika peluit pertama turnamen nanti dibunyikan, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi cerita, tidak ada lagi prediksi. Yang tersisa hanyalah 11 pemain, satu lambang Garuda di dada, dan puluhan juta doa dari seluruh rakyat Indonesia. Kini panggung itu sudah menunggu. Lampu stadion akan kembali menyala. Lagu kebangsaan akan kembali berkumandang. Dan jutaan pasang mata akan menyaksikan. Apakah generasi ini benar-benar mampu mengubah sejarah? Karena legenda tidak pernah lahir dari pertandingan yang mudah. Legenda lahir ketika sebuah tim berani melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan mungkin kita sedang menyaksikan awal dari sebuah kisah yang suatu hari nanti akan diceritakan kepada generasi berikutnya. Kisah tentang saat Garuda tidak lagi hanya bermimpi terbang tinggi, tetapi benar-benar menguasai langit Asia Tenggara. Dan kalau itu benar-benar terjadi, maka semua orang akan mengingat satu kalimat sederhana. Era baru sepak bola Indonesia dimulai dari sini. Kalau menurut kalian, apakah skuad Garuda kali ini benar-benar punya peluang menciptakan sejarah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka konten sepak bola seperti ini, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke sesama pecinta Garuda. Karena perjalanan menuju sejarah baru saja dimulai.